Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Di video ini saya akan membahas tuntas tentang sukses dan berhasilnya generasi muda, pemuda di masa yang akan datang. Ada 4 pembahasan yang akan saya rampungkan di sini. Yang pertama, beribu-ribu orang yang akan berhasil karena dia punya keberanian dan bertindak. Yang kedua, beribu-ribu orang yang berhasil karena dia berjiwa besar dan berjiwa optimis. Yang ketiga, beribu-ribu orang yang berhasil karena mau hina dina dalam hidupnya, kurang lebih 5 tahun untuk mencapai sukses. Yang terakhir, beribu-ribu orang yang berhasil karena dia mau bertindak besar, punya impian besar yang bisa dia buktikan dengan sukses. Itulah video ini yang akan saya bahas tuntas. Mudah-mudahan dapat dipahami dan dapat dilaksanakan serta dapat dibuktikan dengan kenyataan para generasi muda sukses menjadi manusia yang berguna, yang berhasil buat dirinya, bangsanya, negara dan agama. Sebelum saya membahas tuntas video ini, saya mengharapkan video ini di subscribe dan like serta di komen, karena subscribe, like, dan komen itu adalah gratis dan gratis. Bagi yang sudah subscribe, like, dan komen, saya doakan mudah-mudahan Anda menjadi orang yang sukses dalam hidupnya, masa depannya yang berhasil, masa depannya yang lebih baik daripada orang lain. Dan juga saya doakan mudah-mudahan Anda impian dan cita-citanya terkabul, panjang umur, rezekinya mengalir dengan baik, dan juga hidupnya mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat. Amin, amin, amin ya robbal alamin. Berjuta-juta orang yang berhasil, anak muda berhasil karena memang dia adalah punya kemauan yang keras untuk mencapainya. Beribu-ribu orang akan berhasil karena punya keberanian yang tidak ada tandingannya dengan orang lain. Berani melangkah, berani bertindak, berani berbuat untuk mencapai kemajuan dirinya, untuk menentukan apa targetnya, sehingga dia berani untuk melangkah, untuk memutuskan, dan untuk berjuang semaksimal mungkin sampai berhasil. Itulah orang yang akan menjadi orang yang sukses dalam hidupnya, karena punya keberanian. Kalau Anda ingin sukses, kalau tidak punya keberanian, mana mungkin Anda sukses? Berani itu nomor 1. Keberanian itu, keberanian melangkah, keberanian bertindak, keberanian berbuat, keberanian mengatur waktu dengan tepat waktu, keberanian menentukan waktu untuk berjuang karena memerlukan waktu. Minimal belajar 20 atau 16 sampai 20 jam per hari. Terus berani Anda katakan dalam diri Anda agar Anda bisa melaksanakan apa yang Anda inginkan, apa yang Anda harapkan. Itulah keberanian Anda akan menentukan kesuksesan Anda. Berani melangkah artinya berani memutuskan apa yang akan Anda kerjakan
dalam perjuangan hidup Anda. Dan juga berani bertindak. Karena beribu-ribu orang berhasil karena berani bertindak untuk melaksanakan perjuangan Anda. Tindakanlah yang menentukan keberhasilan Anda. Kalau Anda punya impian sebesar apapun, tapi tidak ada tindakan dalam pelaksananya, dalam kegiatannya, tidak mungkin Anda akan berhasil. Tindakanlah menentukan keberhasilan Anda. Dan juga kita beribu orang berhasil karena mau bekerja keras, berani bekerja keras. Artinya, buatlah jadwal yang baik, yang benar, yang bisa dilaksanakan oleh kita dalam menempuh apa yang Anda inginkan. Harus berani kerja keras siang dan malam. Biar orang lain ada yang mencerca, orang lain mempertawakan, orang lain ada yang menghinanya kepada Anda, tetap Anda ingin bekerja keras untuk mencapai sukses. Artinya bekerja keras itu sungguh-sungguh dalam belajarnya, sungguh-sungguh dalam berlatihnya, sungguh-sungguh dalam bekerjanya, sungguh-sungguh dalam menentukan target Anda. Sehingga aturan, tata tertib, kedisiplinan itu ditepati dan dilaksanakan semaksimal mungkin. Itulah namanya bekerja keras siang dan malam. Tidak pernah namanya malah melanggarnya peraturan yang sudah ditentukan oleh Anda. Karena orang sukses apabila sudah menugaskan diri Anda untuk sukses, diri Anda untuk berjuang, diri Anda untuk mencapai target, diri Anda untuk mencapai impian-impian Anda, kerjakanlah dengan tuntas, dengan benar, dengan sungguh-sungguh, dengan yakin. Tidak ada satu orang pun yang bisa melarang Anda untuk menuntaskan impian dan cita-cita Anda. Buktikan itu. Itulah namanya orang yang ingin sukses, yang berani bekerja keras. Tugas apapun yang sudah digariskan kepada diri Anda kerjakan dengan sungguh-sungguh dan tuntas sampai sukses. Itu ya yang dikatakan beribu-ribu orang berhasil karena punya keberanian yang luar biasa. Keberanian belajar. Juta-juta orang berhasil karena punya keberanian untuk belajar. Belajar apapun yang Anda inginkan. Mulailah belajar. Dari sedikit-sedikit. Dawamkan sedikit-sedikit. Pelajari sedikit-sedikit. Hafalkan sedikit-sedikit. Itulah namanya belajar. Belajar dari mana saja. Belajar itu yang menentukan hidup Anda. Dengan Anda punya ilmu pengetahuan, dengan Anda rajin belajar, pasti Anda akan mendapatkan suatu pengalaman-pengalaman, suatu kalau dengan ilmu pengetahuan hidup ini akan mudah. Tapi dengan menguasai ilmu pengetahuan karena belajar keras, belajar sungguh-sungguh dalam sesuatu yang Anda inginkan, impikan, sehingga Anda menjadi orang yang sukses karena memang Anda tekun dalam belajar, rajin dalam belajar, sungguh-sungguh dalam belajar, bertanya kepada gurunya, melaksanakan tugas-tugasnya, mencari buku-bukunya yang sesuai dengan pembelajaran yang Anda pelajari. Siang malam Anda tidak pernah namanya santai, apalagi senang-senang hura-hura. Anda kerjakan semua yang Anda inginkan, semua yang Anda sedang perjuangkan dengan belajar dan belajar. Karena belajarlah yang menentukan Anda sukses. Semuanya pembelajaranlah yang bisa menjadi orang yang maju. Tanpa belajar tidak mungkin orang sukses. Tidak mungkin orang sukses. Karena belajar itu adalah merubah sifat dari yang tidak ngerti menjadi ngerti, yang tidak tahu menjadi tahu, yang buta menjadi melek. Itulah karena belajar. Siapa yang ingin lebih cepat sukses? Cepatlah untuk belajar. Carilah ilmunya, carilah problem solvingnya, carilah keputusannya, sehingga Anda mudah untuk mencapainya.
bagaikan mudah membalikan telapak tangan. Mudah kan? Itulah orang yang belajar. Tapi sebaliknya, kalau Anda tidak berani belajar, tidak berani mencari ilmu pengetahuan, jangan harap Anda akan mencapai sukses. Jangan harap Anda dalam perjuangannya sukses. Karena tanpa pengetahuan, tanpa penjelasan ilmu-ilmu yang Anda dapatkan, mana mungkin Anda akan bisa menjalankan impian Anda. Karena semua impian dan cita-cita, semua perjuangan memerlukan ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuanlah sebagai petunjuk Anda sukses. Anda sekarang masih pengetahuannya belum mumpuni, belum cukup, segeralah Anda belajar, segeralah Anda membaca buku, segeralah Anda mencari gurunya, agar Anda bidang yang ingin Anda kuasai biar segera cepat diselesaikan. Selanjutnya yang kedua, beribu-ribu orang berhasil karena berjiwa besar. Itu paling penting dalam hidup. Karena kalau Anda tidak berjiwa besar, Anda tidak punya kemampuan besar, sulit untuk mencapainya. Karena dalam berjuang banyak rintangan dan tantangan. Dalam berjuang banyak halangan dan banyak ancaman. Tapi kalau Anda dihadapi dengan berjiwa besar, artinya Anda berpandangan luas. Permasalahan apapun bisa kita selesaikan. Pendapat apapun bisa kita atasi. Karena orang yang berjiwa besar adalah orang yang menerima baik itu saran dari orang lain, pendapat dari orang lain, bahkan terus belajar dan belajar agar menerima apa permasalahan, problem apa yang harus diselesaikan. Itulah orang yang berjiwa besar. Orang yang besar sama dengan orang yang optimis dalam hidupnya. Tidak sebaliknya, pesimis, apalagi berjiwa kerdil. Berjiwa kerdil akan merusak tatanan impian Anda ingin sukses. Karena dengan berjiwa kerdil, impian dan cita-cita akan gagal total. Paham sekarang Anda? Silakan tanamkan dalam diri Anda berjiwa besar, berpandangan luar, bahkan jiwa-jiwa optimis untuk meraih impian Anda yang besar itu. Nah, impian Anda yang besar itu harus dikejar dengan jiwa besar. Anda berjiwa besar tanpa kejujuran, sulit untuk mencapainya. Dengan berjiwa besar, dibarengi dengan kejujuran, Anda akan menjadi orang yang sukses besar. Karena banyak orang-orang yang sukses dan berhasil karena jujur. Ada orang yang jujur itu berarti tidak membohongi bosnya. Ada kisah cerita sukses dari orang jujur. Kejujuran itu menentukan keberhasilan seseorang dalam berusaha. Ada orang yang diamanahkan, padahal baru ketemu 200 juta enggak modal yang diberikan kepada orang baru itu oleh bosnya. Kenapa dia berani memberikan uang sebesar itu? Karena dia sudah uji coba dulu kejujurannya, bisa dipercaya dan bisa 100% berhasil. Invest 200 juta dipercayakan pada orang baru oleh bos itu, dan dia berani mempercayakan. Karena apa? Orang yang baru ketemu itu udah punya prinsip jujurnya luar biasa. Siapapun orangnya, Anda sebagai orang tua yang ingin invest, pasti diinvestkanlah kepada orang-orang jujur, orang-orang yang amanah, orang-orang yang bisa dipercaya, orang yang tidak mendusta bosnya. Itulah namanya orang jujur. Kisah tersebut adalah ada orang yang diberikan invest sebesar 200 juta dengan perusahaan yang besar.
padahal orangnya baru. Kenapa dia berani menitipkan perusahaan dia kepada orang baru? Karena orang baru itu adalah jujur. Ternyata selama 5 tahun sukses, uang yang dia golangkan itu luar biasa berhasil, bahkan beruntung, karena memang dia uji coba kejujurannya. Mungkin Anda, seorang pengusaha, belum tentu berani menugaskan kepada anak yang tidak jujur atau saudara yang tidak jujur. Jangankan ratusan juta, mungkin 500.000 pun Anda tidak akan memberikannya kepada orang yang tidak jujur. Kejujuran itu nomor 1. Kepercayaan itu nomor 1. Karena orang yang tidak jujur, pinjaman atau kepercayaan, dia akan membohongi kita. Jangankan sukses, alhasil pasti orang yang tidak jujur, titipan yang diberikan oleh bosnya itu akan rugi, akan hilang. Itulah namanya kejujuran. Anda apa sekarang sudah jujur atau tidak? Anda kalau disuruh oleh orang tua atau saudara atau siapapun untuk membelikan sesuatu, uangnya lebih. Kalau yang jujur, pasti uangnya akan dikembalikan kepada orang yang menyuruhnya. Tapi kalau Anda tidak jujur, uangnya akan dipinta oleh Anda. Padahal yang bagus, yang jujur, belajar jujur yang kecil itu, Anda membelanjakan uang yang disuruh oleh ke Anda kembalikan dulu. Soal nanti akan diberikan atau tidak, itu resiko orang yang menugaskannya. Kalau jiwa Anda jujur, pasti akan 100% dikembalikan. Paham itu? Selanjutnya, beribu-ribu orang berhasil karena berjiwa fokus. Fokus sangat menentukan keberhasilan Anda. Seandainya Anda dalam bekerja tidak fokus, pasti Anda tidak akan cepat selesai. Tapi kalau dalam berjuang, dalam menyentuhkan sesuatu, dalam bekerja, dalam mencari ilmu, Anda harus betul-betul fokus dulu. Selesaikan dulu dengan tuntas. Jangan mencari bidang-bidang lain, karena akan mengganggu target Anda yang akan diselesaikan. Tapi dengan fokus, dengan sungguh-sungguh, target sudah jelas, kejarlah dengan tepat. Sehingga mengejarnya dengan sungguh-sungguh dan fokus. Itu yang akan menjadi orang berhasil. Itu yang akan terbukti sukses. Dalam hal apapun, dalam bidang apapun, langkah apapun, fokus menentukan keberhasilan Anda. Tidak main-main dalam mencapai sukses itu. Anda harus fokus, harus sungguh-sungguh, harus serius, harus menentukan dengan tepat. Ikuti aturannya, ikuti peraturannya, sehingga Anda fokus dalam melaksanakannya. Dan berjuta-juta orang yang berhasil karena punya jiwa pemimpin. Sesuatu yang akan Anda harapkan, sesuatu yang Anda inginkan, harus berani memimpinnya. Jiwa pemimpin yang bagus adalah orang yang berjiwa besar. Berjiwa besar artinya memimpin dengan baik, dipercaya oleh atasannya, dipercaya oleh bawahannya, mengayomi bawahannya, sehingga perusahaan yang Anda pimpin akan maju. Karena Anda berani, karena berani memimpin dengan benar, dengan berjiwa besar. Sehingga permasalahan dari karyawan bisa diselesaikan, permasalahan dengan atasan bisa diselesaikan, dan juga hasil perusahaan itu di masyarakat lebih bagus. Karena memang Anda bisa menerima masukan, bisa menerima pendapat, karena Anda berjiwa besar, pemimpin yang lebih baik, lebih hebat, dan lebih sukses. Tapi sebaliknya, kalau Anda pemimpin yang berjiwa kerdil, pasti masukan semuanya dari bawahan akan ditolak.
pendapat dari orang lain tidak diterimanya. Inginnya menang sendiri, sombong, sehingga tidak disenangi oleh bawahan, apalagi oleh atasan. Karena Anda berjiwa kerdil, ingin menang sendiri, ingin bekerja sendiri, ingin enak sendiri. Itulah yang berjiwa kerdil. Tapi kalau berjiwa besar, dia menerima pendapat orang lain, dia menerima perubahan-perubahan, dia menerima kritikan, dan menerima juga saran-saran. Itulah orang yang berjiwa besar. Makanya pemimpin itu harus berjiwa besar. Pemimpin itu harus berjiwa besar, hilangkan jiwa kerdilnya. Itulah seorang pemimpin yang bagus. Itulah seorang pemimpin yang diharapkan selama ini. Dan juga dalam berjuang, dalam berjiwa besar itu, untuk mencapai sukses, biar bagaimanapun, kita harus berjiwa pemimpin yang dipercaya oleh bawahan, dan juga yang amanah, yang benar-benar bisa memajukan karyawannya, memajukan perusahaan. Itulah jiwa pemimpin. Selanjutnya yang ketiga, beribu orang berhasil karena memang dia mau hina-hina. Targetnya 5 tahun. Nah, inilah yang perlu Anda pahami dalam hidup ini. Apa sih hina-hina selama 5 tahun? Kenapa sih orang harus hina-hina dulu untuk mencapai sukses? Siapa sih yang mau dihina dulu? Itulah para ilmuwan, para selanjutnya. Beribu-ribu orang yang berhasil karena mau hina-hina dalam menempuh keberhasilannya. Hina-hina itu bukan hinakan, tapi memang hina-hina memerlukan waktu 5 tahun. Ini udah berdasarkan penelitian orang-orang yang sudah sukses terdahulu, ilmuwan, para profesor, para dokter dalam hidup perlu menentukan target pencapaiannya, target kesuksesannya. 5 tahun kurang lebih cepat, lebih bagus. Itu harus Anda tempuh agar Anda sukses. Kalau Anda ingin sukses, silakan tugaskan, gariskan kurang lebih 5 tahun menempuh Anda sukses besar. Karena sukses besar adalah memerlukan ketekunan yang ulet, kesungguhan, keseriusan, serta impian yang besar, semangat yang luar biasa. Itu kuncinya untuk mencapai sukses besar. Memerlukan waktu 5 tahun. Arti hina-hina itu artinya kita harus belajar dengan sungguh-sungguh, harus mencari ilmunya, harus mencari target apa yang akan diperjuangkan oleh Anda, apa yang akan diinginkan Anda, masa depan Anda. Disitulah penentunya di waktu 5 tahun itu. Pelajari dari awal, sedikit-sedikit, selangkah demi selangkah, setahap demi setahap, setingkat demi setingkat. Selesaikan dengan sempurna setiap tangga dan tahapnya. Itulah arti hina-hina. Ingin jadi seorang ustadz misalkan, seorang kiai besar misalkan, berarti dari belajar. Mungkin dari bawah dulu, Al-Quran dulu, abatasa dulu, baru mahrojil huruf, baru hafalan Qurannya 30 juz misalkan, baru kitab-kitab yang lainnya. Dipelajari dulu, matangkan dulu yang bawahnya dulu. Mahrojilnya udah sempurna, lagam Qurannya sudah bagus, kitab-kitab kuningnya dipelajari dari kitab yang terbawah sampai ke atas, hadis dan sebagainya. Itu yang akan sukses itu. Dipelajari sampai paham betul, sampai mengerti betul. Artinya itulah hina-hina, karena memerlukan waktu 16 sampai 20 jam untuk berjuang itu. Tidak main-main. Dalam waktu 25 tahun harus Anda selesaikan. Soal usia Anda sekarang berapa tahun? Apa Anda sekarang 15 tahun? 20 tahun sekarang? Berarti tambah 5.
30 tahun tambah 5 berarti 35 tahun. Anda sekarang 40 tahun tambah 5 berarti 45 tahun. Anda usia sekarang 45 tahun tambah 5 berarti 50 tahun. Itulah berjuang. Kalau Anda sekarang 55 tahun tambah 5 60 tahun dalam perjuangan. Itu namanya tidak terlambat. Silahkan saja. Karena hidup di dunia ini bebas. Yang menentukan Anda sendiri, dan Andalah yang bertindak, Andalah yang berjuang. Soal usia tidak jadi soal. Yang penting kepuasan dalam hidup Anda sama seperti orang lain. Keberhasilan dalam hidup Anda sama dengan keberhasilan orang lain. Itulah namanya perjuangan. Itulah namanya impian. Itulah namanya kebahagiaan Anda di masa yang akan datang. Tergantung perjuangan Anda sekarang ini. Mungkin dulu Anda belum punya ilmunya sejak kecil, sejak remaja, sejak pemuda. Mungkin belum menemukan bagaimana untuk mencapai sukses. Tapi sekarang sudah saya bahas tuntas ini. Silahkan mulailah. Anda sekarang masih muda, masih usia 15 tahun. Bergeraklah terus, berjuanglah terus. Jangan santai-santai. Temukanlah target Anda. Temukanlah goal Anda. Temukanlah apa yang Anda inginkan, target besar Anda, impian Anda ini inginkan. Segera Anda melangkah, segera Anda bertindak, segera Anda berjuang, sehingga Anda akan menjadi orang yang sukses, orang yang berhasil, orang yang hina-hina di masa muda, akan bahagia di masa tua. Anda sekarang usia 15 tahun hina-hina, bekerja keras, belajar dengan keras, dengan sungguh-sungguh, berlatih dengan hobi Anda dengan sungguh-sungguh sehingga menjadi ahli profesional. Atau Anda sekarang di mana saja Anda sekolah, misalkan dari S1 sampai perguruan tinggi, belajarlah dengan tekun sehingga menjadi seorang juara, seorang yang sukses, karena Anda sungguh-sungguh dan Anda yakin untuk keberhasilan Anda. Dengan optimis Anda pasti sukses. Itu namanya perjuangan. Buktikanlah sekarang ini. Jangan diam-diam. Jangan merenung. Jangan melihat orang lain. Jangan melamun. Segeralah melangkah. Segeralah bertindak. Segeralah berjalan. Ada kisah orang ingin pergi umroh. Hanya punya sepeda. Berangkat lama. Dengan sepeda. Suami istri berangkat dengan sepeda. Pergi ke Arab Saudi. Karena ingin umroh, melaksanakan umroh, karena tidak punya uang, tapi hanya punya sepeda saja, itu bisa cool pergi ke Arab Saudi dan berhasil melaksanakan umroh sampai itulah. Dan juga ada yang pakai motor misalkan, ada. Melangkahlah segera, bertindaklah segera kalau memang punya goal yang memang Anda sudah pikirkan. Goalnya adalah ingin umroh, pergi ke haji, adanya di Arab Saudi. Belajar, melangkah, bertindak, berjalan. Berarti Anda sudah tahu rutenya. Menanyakan kepada orang lain, tahu negara mana yang akan Anda lewati. Pembekalan apa yang harus Anda siapkan. Soal makan itu bisa minta pertolongan dari orang lain, minta bantu, minta. Kalau memang jelas tujuannya, memang jelas targetnya, pergi umroh, banyak orang yang membantu, banyak orang sukses yang mau membantu, mau membiayainya, mau membayar perjalanannya. Yang penting memang betul-betul Anda punya kemauan, betul-betul Anda punya goal yang kuat. Pasti setengah impian Anda tercapai. Dengan memakai sepeda bisa tercapai ke Saudi Arabia dan mengikuti umroh. Dengan mempunyai motor berangkat ke Saudi Arabia dan goal sampai ke Arab Saudi dan bisa melaksanakan umroh. Itulah namanya impian, cita-cita, dan segera bertindak, segera melangkah. Selagi Anda masih muda, selagi Anda masih sehat, selagi Anda masih kuat, segeralah bertindak dan bertindak. Segeralah melangkah dan melangkah agar Anda sukses. Jangan ketinggalan orang lain. Orang lain sukses, punya mobil mewah, punya rumah mewah, makan di meja rezeki, apapun dimakan, tidak menghitung harga mahal atau murahnya, karena memang sudah sukses, uang banyak berlimpah.
Tapi bagi Anda yang gagal karena hidup masa mudanya santai, tidak memanfaatkan waktu semaksimal mungkin, waktunya hanya dimanfaatkan untuk begadang, untuk santai, untuk ngobrol-ngobrol saja, akhirnya Anda menyesal di masa tua. Kalau sudah menyesal, sudah jadi aki-aki, pikiran sudah tidak normal, tenaga sudah lemah, tulang pun sudah, tubuh pun sudah lemah, loyo. Mana mungkin target Anda tercapai? Hanya tinggal impian dan impian. Hiduplah akan menderita seumur hidup. Tapi kalau orang yang sekarang sudah bekerja keras masa kecilnya, hina-hina masa kecilnya, siang dan malam untuk belajar, bekerja, dan lain sebagainya, sehingga masa tuanya sukses, maka masa tuanya tinggal senang-senang. Karena saya ingatkan dan saya beritahu, masa muda kalau Anda sekarang usia 15 tahun sampai 20 tahun, itulah Anda masa hina-hina. Dari 15 tahun sampai usia 20 tahun. Hanya cukup 5 tahun. Nanti Anda akan bahagia, akan punya mobil mewah, punya rumah bagus. Dari usia 20 tahun sampai Anda meninggal. Misalkan 100 tahun, berarti Anda 80 tahun senang-senang. Apa Anda tidak tidak terbayangkan kalau Anda senang-senang di usia 20 tahun sampai 80 tahun, sampai 100 tahun. 80 tahun Anda senang-senang. Apa Anda tidak mau? Apa Anda tidak tertarik? Silakan, itu adalah pilihan. Itulah pilihan Anda, itulah penentuan kehidupan Anda. Tidak lama berjuang itu. Kalau Anda sekarang usia 15 tahun sampai 20 tahun, tidak lama. Kejarlah. Tapi sebaliknya, Anda sekarang usia 15 tahun. Anda dari 15 tahun sampai 20 tahun santai-santai. Tidak belajar dengan kelas. Tidak sungguh-sungguh dalam hidupnya pekerjaannya melamun, kerjaannya ngobrol, tidak belajar, pekerjaannya pun minum-minum, jalan-jalan, santai-santai, sehingga tidak ada waktu yang dimanfaat semaksimal mungkin, apalagi 16 jam sampai 20 jam Anda manfaatkan malah tidak ada dalam hidupnya, santai saja. Akhirnya Anda tidak punya keterampilan hidup, tidak punya kemampuan, tidak punya keahlian. Akhirnya masa depannya adalah hina-hina, sengsara, melarat, tidak bisa apa-apa, selalu di bawah, mungkin tempat tidur pun di kolong jembatan, karena memang hasil dari perjuangan Anda masa mudanya santai-santai saja. Sedangkan masa tua dari 20 tahun sampai Anda misalkan habis usianya 100 tahun, 80 tahun Anda menderita. Apakah Anda mau? Berpikir dong, segeralah berpikir, segeralah mengambil tindakan, segera mengambil langkah, segeralah pindah kepada hina-hina dulu di masa muda, masa sekarang ini, di masa Anda sekarang mendengarkan video saya ini. Karena saya ingin mengharapkan para pemuda itu hidupnya sukses, negara juga maju. Nah, semuanya itu adalah perjuangan Anda sendiri. Selanjutnya, berjuang itu orang berhasil karena memang bertindak besar. Beribu-ribu orang yang berhasil karena dia punya tindakan-tindakan yang besar. Tindakan-tindakan yang tidak terkalahkan oleh orang lain. Berarti orang yang punya tindakan yang besar, yang berani bertindak besar, berarti melangkah juga besar. Bekerja pun dia memang tidak mengenal waktu, tidak mengenal lelah dan letih. Karena dia punya impiannya yang besar. Nggak bedanya Anda bermimpi, tidak akan ada pesawat terbang. Kalau ada, tidak ada orang yang bermimpi besar untuk menciptakan pesawat terbang. Tapi karena ada orang yang bermimpi menciptakan pesawat terbang, akhirnya sekarang ada pesawat terbang, ada helikopter, atau ada pesawat-pesawat canggih lainnya, tidak terhitung. Nah, itulah karena ada orang yang bertindak besar, bermimpi besar, sehingga pesawat sampai sekarang bersaing, pesawat supersonik, pesawat ulang-alik dan lain sebagainya. Itu karena ada orang yang bermimpi besar, bertindak besar. Tindakan menentukan keberhasilan seseorang. Impian besar menentukan
bekerja keras, bekerja sungguh-sungguh, siang dan malam, karena ada tantangan, karena punya impian. Tapi sebaliknya, kalau yang impiannya lemah, tindakannya lemah, berjiwa kerdil, kurus, kumal, kotor, jahat, mana mungkin Anda akan bergerak sebesar orang yang punya impian besar. Itulah daya tariknya juga Anda karena lemah. Kalau yang bermimpi besar, daya tariknya pun sangat besar, sangat luar biasa, sehingga kerjanya pun sangat luar biasa. Itulah penentu, itulah perlunya motivasi yang ada, yang menerpa diri Anda. Dengan Anda punya motivasi, dorongan dari dalam diri Anda, dorongan ingin sukses, dorongan ingin berhasil, dorongan ingin menjadi seorang ilmuwan, dorongan ingin menjadi seorang politikus. Itu buktikanlah dari sekarang, buktikanlah dari sekarang, sehingga dorongan-dorongan itu bisa mencapai sukses. Dorongan dan motivasi-motivasi itulah yang mengakibatkan Anda sukses. Manusia kalau tidak diberikan motivasi, tidak diberikan semangat dari dalam dirinya, pasti suksesnya pun lama dan mungkin tidak akan sukses. Karena dorongan itu adalah target-target Anda. Karena Anda berhasil itu adalah oleh diri Anda, bukan diri orang lain. Sehingga perlulah motivasi. Diri Anda yang menentukan targetnya, diri Anda yang memperjuangkan siang dan malam. Target itu Anda tuntaskan sampai sukses. Itu karena ada dalam diri Anda. Makanya dorongan harus diperkuat, motivasi harus diperkuat, sehingga dengan punya motivasi, punya dorongan dari dalam yang kuat, sehingga Anda bisa melangkah dengan kuat, tidak takut dengan tantangan dan rintangan, tidak takut dengan gelombang lautan, tidak takut dengan luka-likunya perjalanan. Itu sudah biasa dalam perjuangan. Kalau tidak ada luka-liku, jalan mungkin tidak ada seninya dalam berjuang. Seni dalam berjuang ada kegagalan. Kegagalan merupakan seninya berjuang. Kita berhenti sejenak untuk berpikir dan mencari ilmu-ilmu baru bagaimana mengatasi kegagalan itu. Orang berjiwa besar, kegagalan itu diatasi dengan segera, tidak dinanti-nantikan. Itulah orang yang ingin sukses, itulah orang yang ingin berhasil dalam hidup. Jadi harus sama dengan orang lain. Jangan takut dalam berjuang. Jangan takut dalam menentukan keberhasilan. Karena perjuangan dalam hidup ini adalah perjuangan. Jangan berjuang kalau memang tidak punya impian. Impian itu adalah hak Anda. Hak siapa saja. Kaya miskin, cantik, tidak cantik. Semuanya punya hak untuk punya impian. Dengan impian itulah targetnya akan besar. Tapi sebaliknya, kalau Anda tidak punya impian, tidak punya cita-cita, sama dengan orang yang mati sebelum ajalnya. Lebih baik mati saja. Biar Anda ada di muka bumi ini, tapi Anda sama dengan orang yang tidak ada di muka bumi ini. Itulah orang yang tidak punya impian. Itulah pentingnya impian. Itulah pentingnya target. Sehingga Anda bekerja keras, sungguh-sungguh, siang dan malam. 16-20 jam Anda mampatkan untuk belajar, untuk berlatih, untuk berkarya, berbakti, peduli, dan sebagainya. Untuk menjadi seorang tenaga ahli, orang menjadi seorang pekerja keras untuk mencapai goal. Target kurang lebih 5 tahun untuk mencapai itu. Anda siap? Anda sudah berpikir? Anda sudah mencatat? Anda sudah mengingatkan kepada diri Anda bahwa Anda ingin sukses dan bermimpi besar. Impian itu yang menentukan Anda. Orang yang tidak punya mimpi sama dengan orang yang mati sebelum aja. Bagaikan tidak ada nama Anda di muka bumi ini. Paham Anda? Siaplah bertindak. Siap sukses. Kalau sudah, silakanlah melangkah. Ada kisah dua orang menanya kepada profesor ahli ilmu, ahli politik, orang sukses besar, dan menanya. Ilmunya sama, datang satu tempat, dia menanya. Pertanyaan yang sama. Seorang guru itu hanya
Anda ditanya, Anda siap sukses? Siap. Siap berhasil? Siap. Saya minta ilmunya, Pak. Saya ingin sukses seperti orang lain. Orang lain punya mobil, saya pun punya mobil. Orang lain punya rumah yang bagus, saya pun punya rumah yang bagus. Orang lain makan di meja rezeki yang mahal, saya pun bisa. Orang lain berwisata, saya pun bisa. Kemana sih wisatanya? Dua anak muda itu sepakat dan setuju. Itulah pertanyaan yang diberikan kepada sang guru. Sang guru hanya menjawab dengan mudah. Syaratnya mau? Siap, Pak Guru. Betul? Betul. Mau dilaksanakan? Siap, akan saya laksanakan. Yakin? Yakin. Niat? Niat. Betul, kalau sudah Anda yakin, sudah Anda berniat ingin melaksanakan apa yang akan saya tugaskan kepada diri Anda, dan Anda harus menuntaskan tugas saya ini. Ilmunya sama pada dua orang ini. Kalau memang sudah siap menerima ilmu yang akan saya sampaikan, siap. Kalau sudah siap, hanya satu yang harus Anda kerjakan. Dina-dinalah 5 tahun. Silahkan manfaatkan waktu yang 5 tahun dengan cara kembangkan ilmu yang Anda dapatkan selama 5 tahun. Kalau Anda mau bisnis, misalkan bisnis peternakan, punya ayam misalkan 100 atau 10 ekor, kembangkan. Beli betina 10 ekor, nelor 3 bulan berhasil, kembangkan hasilnya. Hasilnya juga nanti dari anaknya juga punya telur juga dan beranak, hasilnya dikembangkan lagi. Dijadikan kembangkan lagi dan hasilnya dikembangkan lagi. Diinvestkan lagi dan sebagainya. Selama 5 tahun, pasti Anda menjadi seorang pengusaha besar. Hanya dengan ayam 10 ekor atau 100 ekor. Tapi kalau dikembangkan terus, pasti akan sukses. Itu satu contoh. Siap untuk bergerak? Siap. Yang dua orang ini pamitlah kepada sang guru itu. Dan minta doanya, mudah-mudahan ilmu yang Bapak saya sampaikan saya sudah paham. Berarti saya harus berjuang dina-dina selama 5 tahun berjuang memanfaatkan ilmu yang Bapak berikan. Jadi saya kalau dapat sesuatu, kalau saya punya sesuatu, saya kembangkan dan kembangkan lagi. Hasilnya dikembangkan lagi. Hasilnya dikembangkan lagi. Dijadikan invest yang baru lagi. Kembangkan lagi. Selama 5 tahun. Akan saya siap melaksanakan. Dalam cerita, berangkatlah yang 2 orang. Yang satu ke barat, yang satu ke timur. Dan dia bekerja keras selama 5 tahun. Dan nanti kata gurunya, sudah 5 tahun, datanglah ke sini lagi. Dalam cerita, yang 5 tahun itu selesai dan datanglah ke gurunya kembali. Mail atau menemui gurunya. Karena memang ada amanat bawaan. Kalau sudah 5 tahun bekerja, sudah 5 tahun waktunya harus kembali. Dan dialah kembali. Yang satu sukses, yang satu gagal. Karena sukses, dia bawa kendaraan mewah. Karena gagal, dia bawa sepeda butut. Nah itulah. Kalau Anda melangkah dan Anda jujur dan melaksanakan ilmunya yang disampaikan guru itu, akhirnya dia sukses dan membawa mobil mewah. Tapi dia tidak melaksanakan ilmunya. Karena katanya lupa. Ditanya, kenapa Anda tidak sukses? Saya lupa. Tidak melaksanakan apa? Pepatah Bapak. Sehingga saya gagal. Mulailah lagi dari nol kalau memang mau berjuang sukses. Nah itu salah satu contoh bahwa kalau memang ingin berhasil harus betul-betul memanfaatkan waktu 5 tahun untuk sukses. Yang terakhir, dalam perjuangan itu perlu berdoa. Karena doa berjujur orang berhasil. Karena
berdoa. Kerja siang dan malam 24 jam kita manfaatkan. Tapi tanpa berdoa tidak mungkin, tidak mustahil berhasil. Mintalah petunjuk kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sholat setiap hari. Sholat memberikan petunjuk jalan yang lurus dan benar, sehingga tidak akan merasakan kegagalan karena minta petunjuk kepada Allah yang Maha Kuasa dengan sholat setiap hari, terutama bagi orang Muslim. Dan bagi agama lain silahkan, karena saya Muslim. Juga kalau ingin lebih sukses lagi, bacalah Al-Quran, surat Yasin, Waqiah, Rahman, silahkan. Bahkan banyak guru yang menjelaskan dalam Al-Quran, baca Waqiah 40 kali selama 40 hari. Apa ibadah Anda, sebesar apapun ibadah akan terbukti. Tidak boleh nanya lagi, silahkan buktikan dan amalkan. Dan juga jangan lupa sholat tahajudnya setiap malam, sholat duhanya setiap pagi, dan bersedekahlah. Sedekah dengan ikhlas, dengan sungguh-sungguh akan diganti oleh Allah Subhanahu wa taala 700 kali lipat. Silahkan buktikan, pasti Anda akan menjadi orang yang sukses. Bagi yang belum subscribe dan juga like, komen, silahkan like dan subscribe dan komen. Sekian saja, mudah-mudahan ilmu yang saya sampaikan berguna dan banyak terinspirasi daripada motivasi saya ini, terutama untuk para generasi muda atau siapa saja, para ibu, para bapak, semuanya yang ingin sukses dalam hidupnya, yang belum sukses dalam hidupnya, silakan mulailah melangkah, mulailah hina dina 5 tahun, agar sesudah 5 tahun Anda hina dina akan menerima kesuksesan luar biasa. Silahkan buktikan, silahkan melangkah, dan silahkan Anda coba. Apa yang saya sampaikan ini mudah-mudahan bermanfaat dan berguna bagi perkembangan dan kemajuan diri, bangsa, negara, dan agama. Sekian, lebih kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.